Hai guys, kembali lagi bersama gue di Sakahyang Review. By the way, apa kabar kalian semua? Persiapkan mental dan tisu basah untuk melihat film psikopat yang satu ini. Dimana kali ini Sakahyang akan mereview sekaligus membahas teror psikopat pemburu ayam, bebek, dan entok kampus berjudul Pieces 1982. Meskipun jadul, namun Sakahyang jamin film ini bisa memuaskan hasrat kopet kalian. Oke lah, daripada penasaran, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahyang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya suasana rumah mewah di Kabupaten Boston pada tahun 1942. Di dalam rumah, seorang bocil jadul bernama Timmy terlihat fokus menyusun sebuah puzzle. Answer me! Filth like this, just like your father. Sontak si ibu pun murka saat melihat anaknya asik menyusun puzzle bergambar Bondon milik mendiang ayahnya. Sambil membanting foto mendiang suaminya, si ibu yang tidak ingin Timmy esangan seperti ayahnya langsung mengancam akan menghabisinya jika ia melakukan hal itu lagi. Kemudian setelah meminta Timmy pergi, si ibu langsung menggeledah kamarnya untuk mencari barang-barang yang mencurigakan. All over the place. My God, dasar anak dajal. Timmy yang tidak ingin hobinya diganggu sampai tega menghabisi ibunya seperti kayu bakar. Tak cukup sampai di situ, bocil kopet ini menggergaji ibunya seperti bahan bangunan. Sesaat kemudian, Timmy yang kembali fokus menyusun puzzle tiba-tiba kaget saat melihat dua polisi bersama tetangganya di depan rumah. Tak ingin jadi tersangka, Timmy langsung bersembunyi dalam lemari. Let's hope it was an animal. Betapa syoknya mereka saat melihat kengerian yang terjadi. Maelis pun menyesal karena terlambat menelpon polisi saat ia mendengar teriakan tetangganya ini. Hingga saat mereka menemukan Timmy dalam lemari, si bocah dajal ini pura-pura syok dan berkata jika ada seorang psikopat menyerang ibunya. Mendengar hal itu, Maelis yang khawatir meminta para petugas untuk mengevakuasi Timmy ke rumah bibinya karena saat ini ia tidak mempunyai orang tua. Singkat cerita, 40 tahun kemudian, Timmy kopet yang kini sudah berusia setengah abad sudah benar-benar menjadi seorang psikopat. Sambil membongkar kotak berisi barang-barang ibunya, Timmy kopet seperti terlihat rindu pada ibunya yang telah ia habisi 40 tahun lalu. Lantas sambil menyusun puzzle lamanya, Timmy seolah terfikirkan sebuah ide untuk menghilangkan kegalauannya. Hingga di siang harinya, Timmy kopet terlihat melakukan pengintaian pada seorang kewes bohai yang sedang belajar tengkurap di taman kampus Ojones University. Okay. Sungguh mubazir. Dengan teknik pernapasan solar, Timmy kopet membuat kewes ini menjadi hantu trinil. Singkat waktu setelah insiden tewasnya mahasiswi tadi, seorang dekan kampus langsung menyambut kedatangan Sheriff Brackett bersama rekannya yang bernama Holden. Lantas si dekan langsung mengajak mereka berbicara di dalam ruangannya. Sementara di lorong, Profesor Brown yang ingin pergi ke ruangan dekan tiba-tiba dihampiri seorang bebek kampus. Sambil mengasong-asong tobrutnya bak pedagang asongan di dalam bis, mahasiswi ini membujuknya untuk memberikan nilai A. Namun Brown yang kuat iman tidak terlalu menanggapinya. Selang beberapa saat, Profesor Brown yang datang langsung dikenalkan pada Sheriff Brackett dan Hogan yang akan melakukan penyidikan di kampusnya setelah kematian seorang mahasiswi. Namun sebelum itu, si dekan meminta para sheriff untuk merahasiakan insiden ini demi menjaga nama baik Ojones University. Hingga setelah menyanggupi hal itu, mereka pun langsung pergi untuk memulai penyidikan. Sesaat kemudian, Profesor Brown mengajak dua sheriff ini ke kelas anatomi. Kemudian ia menunjukkan tangkurak gadis yang dihibahkan oleh seorang siswa 20 tahun lalu, di mana menurut cenah, siswa tersebut dikenal sebagai siswa paling pintar di angkatannya. Mendengar hal itu, Sheriff Brackett merasa jika murid tersebut patut untuk dicurigai. Hingga sesaat kemudian, Brackett yang tidak ingin membuang waktu langsung mengajak Holden melanjutkan penyidikannya.
Kemudian scene beralih pada seorang kang kebun bernama Willard. Melihat kinerjanya yang banyak nyantai, si dekan yang datang langsung menegurnya untuk segera membabat ruyuk. Meskipun kesal karena gaji tak seberapa, Willard yang tidak ingin dipecat terpaksa menurut. Kemudian scene beralih ke perpus. Seorang mahasiswi cantik berambut jagung bernama Susan terlihat melemparkan kertas pada gebetan galing dangdutnya yang bernama Kendall. Dalam pesannya, Susan mengajak Kendall untuk berenang sekaligus gotong royong mengeluarkan lendir yang sudah lama mengendap. Sambil cengengesan, Kendall meminta Susan untuk pergi lebih dulu. Tapi di saat itu pula, Timmy Kopet yang merasakan hawa gabrut terlihat membuntuti Susan. Di tengah adegan yang memanjakan mata, Susan yang bersetelan kutang cangcut pay letter langsung terjun ke dalam kolam. Saat Susan asik kucuprakan, Timmy Kopet bersetelan pria misterius langsung mengambil sair. Bagaikan ikan jair, si Kopet yang berhasil menjerat Susan langsung mengambil senso untuk melakukan fatality. Sungguh mubazir, Susan si Bondon mitik harus mokad sebelum mengepakkan sayapnya lebih jauh di dunia ayam kampus. Sehingga cerita bagaikan panitia kurban, Timmy Kopet membawa bagian tubuh Susan dalam plastik ikan. Dan ternyata Timmy Kopet mengumpulkan satu bagian tubuh dari setiap korban yang ia habisi. Kira-kira apa yang sebenarnya Timmy rencanakan? Yah, pura-pura nggak tahu dulu. Sadar dirinya akan terfitnah, Willard pun bergegas mengejar Kendall. Malang sekali Willard si kang kebun borongan harus terfitnah sebagai si Kopet senso. Singkat cerita, saat tim kepolisian melakukan olah TKP, Brown pun bergidik ngeri saat melihat bagian badan Susan yang menghilang. Di ruangan dekan, meski telah berhasil menangkap Willard yang diduga sebagai tersangka, akan tetapi Brackett merasa ada yang ganjil. Ia pun meminta izin pada dekan untuk mengizinkannya melakukan penyidikan lanjutan. Merasa tak ada salahnya, si dekan pun menyetujui rencana tersebut. Kemudian scene beralih ke studio ekskul tari. Melihat ada bagian tubuh yang ia sukai, si Kopet terlihat mengintai dan berencana melakukan sesuatu. And 1, 2, and 1, 2, 5, 6, 7. Let's take a break. Saat seorang mahasiswi bernama Sally akan ngompol, tanpa ia sadari, Timmy Kopet sedang membuntutinya. Shit out of me. Sorry. Come on. Tapi untung saja aksi si Kopet pun batal saat ada teman Sally dalam satu bilik WC. Di kantor polisi, Brackett yang akan melakukan penyidikan lanjutan meminta admin polsek bernama Mary untuk melakukan misi penyamaran. Sesaat kemudian, Kendall yang datang langsung diperkenalkan pada Mary. Melihat rambut jagung sama seperti almarhumah gebetannya, Kendall terlihat curi-curi pandang. Kemudian, Brackett mengungkapkan misi penyamaran yang akan Mary lakukan, di mana Mary akan berpura-pura menjadi pelatih tenis di kampus Kendall. Brackett pun diminta untuk membantu Mary menjalankan misi tersebut.
Di keesokan harinya, Mary yang melakukan penyamaran terlihat melakukan latih tanding dengan seorang siswi yang pernah menjuarai toktak tingkat kabupaten. Dan sungguh tanpa diduga Mary berhasil menang melawan pentolan toktak kabupaten. Hingga seusai pertandingan, si dekan terlihat menghampiri Mary untuk melakukan penyambutan. Di tengah basa-basi bau heos, Mary mengungkapkan tentang pembebasan Willard. Terlebih saat ini pihak kepolisian masih ragu untuk melakukan penahanan karena katanya Willard hanya terfitnah, apalagi senso kreditan yang menjadi satu-satunya mata pencahariannya malah digunakan seseorang untuk melakukan tindak kriminal. Di saat itu pula Linda si wartawan kepo langsung menanyakan kebenaran kabar tentang teror kopet yang terjadi di kampus ini. Takut insiden ini bocor, si dekan tak terlalu memperdulikannya. Di malam harinya, si kopet Timmy yang berada di rumahnya kembali mengeluarkan kotak berisi puzzle, dan kini ia terlihat memasangkan bagian tangan dari puzzle tersebut. Singkat waktu setelah rencana kemarin gagal, Timmy kembali mengincar Sally yang kini sedang berlatih sendirian. Hingga di tengah tarian gemulainya, Sally pun heran saat mendengar sesuatu di balik pintu. Dirasa mulai horor, Sally pun memutuskan untuk menyudahi latihannya. Untung saja Sally masih sempat keluar saat si kopet datang sambil menenteng senso mini. Di saat itu pula, Sally yang merasakan firasat buruk terlihat tergesa-gesa. Saat akan memasuki lift, Sally sedikit merasa tenang saat bertemu dengan seorang bapac-bapac. Namun ketika Sally memasuki lift, rupanya bapac-bapac ini adalah si kopet Timmy. What are you doing? No, please! Sementara di luar, Kendall dan dua petugas yang mendengar suara teriakan bergegas menuju gedung kesenian. Go call the lieutenant. My God, sontak mereka pun syok parah saat melihat kondisi Sally yang modar dengan kehilangan dua tangannya. All right, what happened? We must have scared him off, Lieutenant. Di tengah aksi kopet yang semakin menggila, Sheriff Brackett mulai merasa frustasi untuk mengungkap sosok kopet ini. Di saat itu pula, si dekan yang datang pun syok parah saat lagi-lagi ada mahasiswi yang menjadi korban. Kemudian, Sheriff Brackett meminta Kendall untuk lebih waspada karena kini ia merasa curiga jika sosok kopet itu merupakan salah satu dari staf kampus Jones University. Full background, in depth. But do your best job, pal. Saat malam semakin larut, Mary yang akan pulang seketika panik saat melihat pergerakan aneh dari dalam ruyuk. Sontak Mary pun kaget saat mendapat serangan skuknu dari Chow Bowo. Namun Chow Bowo yang banyak aksi seketika ambruk setelah cacingnya mendapat tendangan telak. What happened here? Well, he jumped me. Saat Kendall datang, ia pun menjelaskan jika doi adalah dosen olahraga yang sedang melakukan patroli. Dirasa salah paham, Chow Bowo pun langsung meminta maaf dan pergi. Kemudian Kendall yang khawatir menawari Mary tumpangan. Namun sesaat kemudian, Linda si wartawan kepo yang haus berita terlihat mengendap-endap mencari petunjuk. Namun tanpa ia sadari, Timmy Kopet sedang mengintainya dengan senjata senso mini. Hingga di dalam gedung, Linda yang cologok langsung celingak-celinguk menggeledah seluruh ruangan.
Malang sekali Linda si wartawan kepo harus meninggoy di akupuntur ekstrim di atas kasur air. Hingga sesaat kemudian, seperti korban-korbannya yang lain, Timmy Coppet langsung menyimpan jasad korbannya ke dalam freezer. Di keesokan harinya, Susie yang sedang berlatih sebelum mengikuti porseni langsung mengakhiri latihannya saat mendengar suara musik dari toa. Namun ketika Susie mandi, si Coppet Timmy sudah berada di ruang ganti. Sungguh mubazir, Susie si wanita berbakat akhirnya tewas digelitiki Senso. Singkat waktu, Mary dan Willard terlihat mencari keberadaan Kendall, dan saat Kendall keluar dari ruang ganti, ia pun terlihat syok parah saat mendapati jasad Susie di dalam WC. My God! Sontak Mary pun syok parah saat melihat kondisi Susie yang seperti Gojo Iwaimo. Di tengah kekesalan Mary karena terus kecolongan, di saat itu pula si Coppet Timmy berusaha memasangkan sepatu milik mendiang ibunya pada kaki Susie yang telah ia potong. Akan tetapi sepatu itu tidak pas dengan kakinya. Singkat cerita, di tengah teror Coppet yang sulit dipecahkan, Kendall mendatangi ruang arsip kampus untuk membantu Holden mempercepat penyidikan. Kemudian, Holden meminta Kendall untuk memeriksa setumpuk berkas yang telah ia siapkan. I expect you'd prefer coffee. Sementara di sisi lain, Mary terlihat mengunjungi ruang dekan. Namun sebelum memulai obrolan, si dekan langsung pergi ke dapur untuk menyiapkan minuman. Namun entah apa maksudnya, si dekan seolah merencanakan sesuatu dengan memasukkan obat aneh pada minuman Mary. Hingga sesaat kemudian, tanpa rasa curiga, Mary langsung menyeruput minuman tersebut. Di mana kali ini, Mary meminta si dekan untuk meneruskan permohonan pada Ojones Company, sekalian meminta dana dan sokongan penuh guna mempermudah penyidikan. Kembali ke ruang arsip, Kendall akhirnya mendapat sebuah petunjuk yang mencengangkan. Ia pun langsung mengajak Holden untuk segera mencari Mary, yang kini sedang bernegosiasi dengan si dekan. I think I should tell you, but I'm very strong, you know. I feel funny. Oh, ternyata selama ini si dekan adalah Timmy Coppet. Dirasa obat pelumpuhnya sudah bereaksi, Timmy yang merasa kaki Mary akan pas dengan sepatu ibunya, ia langsung mengambil plastik dan mengusap-ngusap kaki Mary. Di saat itu pula, Kendall dan para polisi bergegas melakukan penggerebekan. Sesampainya di ruang dekan, Brackett dan yang lainnya merasa jika Timmy Coppet sudah berhasil kabur. Di saat itu pula, Kendall mendapati Mary yang terduduk kaku tak bisa berbicara. Saat tim kepolisian pergi mencari Timmy Coppet, Mary yang tak bisa bicara berusaha memberitahu jika si Coppet Timmy berada di balik gordeng. There you go. You see? You're walking. You're doing all right. Go. Tepat pada waktunya, Brackett yang datang berhasil menyelamatkan Kendall dan mengheadshot Timmy sampai modar. Lantas setelah mengetahui Mary baik-baik saja, Brackett yang akan pergi meminta anak buahnya melakukan penggeledahan. Hingga sesaat kemudian, Holden yang melakukan pengecekan langsung menunjukkan puzzle Bondon yang ia temukan pada Kendall. That all the time, really. My God! Ternyata selama ini Timmy berusaha membuat kloningan ibunya dengan menyatu-nyatukan beberapa bagian tubuh dari setiap wanita yang dianggap cocok. Lalu, film pun sudah berakhir.
Bagaimana? Mengerikan sekali bukan? Obsesi Timmy Kopet pada puzzle Bondon membuatnya tega menghabisi ibunya. Namun 40 tahun kemudian, Timmy Kopet yang menyesali tindakannya terobsesi untuk membuat ibunya dari beberapa bagian tubuh yang dianggap cocok. Hingga setelah Timmy Kopet di headshot, tim kepolisian berhasil menemukan mahakarya Kopet yang Timmy ciptakan dari beberapa wanita yang telah ia habisi. IMDb untuk film ini adalah 6,0 dan menurut Kahayang cocok saja dengan nilai segitu. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Peaches 1982. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Kahayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.